Film dibuka dengan kumpulan warga yang sedang menghadiri pemakaman seseorang. Dari kalimat doa yang dilontarkan, diketahui bahwa orang itu meninggal akibat demam. Lalu, ada satu anak perempuan yang berkata bahwa ia tidak sakit. Namun, perkataannya tidak didengarkan sama sekali dan ia segera dibawa pergi. Sesaat setelah itu, scene beralih kepada sebuah mobil yang melaju kencang. Di dalamnya, ada seorang pria bernama Kedi. Kedi menikmati perjalanan itu sembari memutar lagu country. Hingga tiba di satu waktu, Kedi berhenti di sebuah pom bensin. Bukan untuk mengisi bahan bakar, tapi Kedi bertanya mengenai kota bernama Rockwell Falls. Anehnya, seketika orang-orang yang ada di sekitar Kedi langsung terdiam. Bahkan wanita pekerja di pom itu langsung kabur begitu aja. Tak mendapat jawaban, Kedi melanjutkan lagi pencariannya. Tanpa ada yang memberi arah sama sekali, akhirnya Kedi melihat pelang sambutan bertulis Rockwell Falls Population 436. Saat yang sama, Kedi fokus juga kepada seorang wanita yang nampaknya kesulitan untuk berkuda. Tapi, fokusnya itu membuat mobil Kedi harus menghajar lubang yang sangat dalam. Bagi Kedi, masalah ban bisa diurus nanti, di mana sekarang ia fokus menanyakan kondisi wanita itu. Rupanya di samping itu, Kedi pun masih ingin bertanya arah jalan karena handphonenya tak mendapat sinyal sama sekali. Sayang, untuk kesekian kalinya, orang yang ditanyai Kedi langsung mendadak pergi tanpa alasan. Setelah itu, Kedi harus kehilangan waktu karena salah satu ban depannya bocor total. Beruntung, di tengah kesialan karena tak membawa ban serep, Kedi pun menyadari adanya mobil serif di ujung jalan. Tapi mobil serif itu tidak langsung bergegas, melainkan diam sejenak seolah memantau. Meski pada ujungnya, Kedi tetap dihampiri serta ditanya apa yang bisa dibantu. Tanpa basa-basi, Kedi pun mengaku bahwa ia sedang menuju ke Rockwell Falls. Kedi turut memperkenalkan diri sebagai petugas sensus penduduk. Saat itu, Kedi disuruh menunggu lebih dulu, di mana serif tersebut langsung menghubungi atasannya. Mengetahui bahwa Kedi adalah petugas sensus, serif bernama Bobby itu pun diberi arahan untuk membawa Kedi ke balai kota. Kedi sendiri diberi tumpangan dan mobilnya cukup ditinggal di situ karena sebentar lagi mobil derek akan tiba. Selama perjalanan, Kedi pun bertanya apa pernah ada kecelakaan di jalan ini. Di situ serif Bobby menjawab bahwa tak pernah ada kecelakaan di sini, bahkan tindakan kriminal pun tidak pernah ada. Akhirnya, tibalah Kedi di kota yang ia tuju. Terlihat beberapa warga menyambut mobil si serif. Lalu, Kedi pun diantar ke kantor balai kota terlebih dahulu. Di situ, Kedi disambut oleh bapak wali kota yang bernama Gretman, kepala serif bernama Jim, dan wakil serif bernama Christian. Kedi pun memberitahu maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan survei penduduk. Data-data perlu diperbaharui, di mana Kedi hanya butuh beberapa hari untuk melakukan survei. Tak lama kemudian, datang seorang anak laki-laki yang memberitahu kepala serif yakni Jim bahwa seorang warga bernama Wanda memiliki tanda aneh di tubuhnya. Informasi ini pun terdengar oleh Kedi dan seketika rasa penasaran Kedi memuncak. Sebelum mengantar Kedi ke penginapan, sang wali kota bersama Jim dan juga Christian sengaja berhenti untuk mendatangi kediaman Wanda. Di situ, Kedi yang disuruh menunggu pun semakin merasa penasaran. Sedangkan di dalam terlihat jelas wanita bernama Wanda sedang dirawat oleh seorang dokter. Usai berkunjung, Gretman berkata kepada Kedi bahwa Sheriff Bobby akan mengantar Kedi ke rumah warga bernama Belma. Dari situ, bergegaslah Sheriff Bobby untuk mengantar Kedi. Yang setelahnya, terlihat sudah siapa wanita bernama Belma. Saat beranjak masuk, muncul wanita yang sebelumnya sempat dihampiri oleh Kedi karena kesulitan dalam berkuda. Dan ternyata, wanita itu adalah anaknya Belma, di mana ia bernama Courtney. Seketika, Bobby pun memperkenalkan Kedi yang merupakan petugas sensus dan berasal dari Chicago. Di tempat pertemuan, diam-diam beberapa warga sudah berkumpul. Dan ternyata, Gretman langsung menyebarkan satu info, yakni mengenai keberadaan Kedi di kota kecil ini. Kemudian, Gretman didekatkan dengan sebuah kotak. Belum tahu apa kotak itu, tapi Gretman pun membukanya serta mengambil satu kertas. Saat itulah, Gretman berkata bahwa istri dari seorang warga bernama Ruby diputuskan terpilih. Usut punya usut, istri dari warga itu akan menjadi tuan rumah dari festival tahunan di kota ini. Sebagai penutup, masing-masing dari mereka mengucapkan kalimat seperti ini. Solidaritas dan kesatuan, kita adalah persatuan Tuhan dan akan menghargai keseimbangan serta kedamaian. Di tempat lain, Kedi sibuk untuk ikut makan malam bersama Belma, Sheriff Bobby, dan juga Courtney. Pada momen itulah, Belma bercerita bahwa sudah 12 tahun Courtney tak bisa menghabiskan waktu dengan ayahnya. Ditambah juga bahwa ayahnya Courtney harus meninggal dunia akibat terkena demam. Masalahnya, tidak ada yang tahu kapan demam itu akan menyerang. And he was as strong as an ox with him. Died from the fever. Thank you. And no one saw it coming. Menjelang tidur, Kedi merasa rindu sekali dengan istri dan anaknya. Dan karena terfikirkan terus, Kedi pun harus mengalami kesulitan untuk tidur. Di mana saat di dapur, Kedi dikejutkan dengan Courtney yang ternyata turut tak bisa tidur. Di sini, sesi setengah curhat pun berlangsung, yang diketahui bahwa istri dan anak perempuan Kedi telah meninggal akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Beberapa jam kemudian, pagi pun tiba. Hari pertama Kedi untuk melakukan survei terhitung sejak pagi ini. Tapi belum apa-apa, Kedi nyaris tertabrak oleh mobil pengangkut barang di kota itu.
Setelahnya, Kedi sengaja mampir dulu ke tempat makan milik Belma. Courtney turut ada di sana untuk membantu, yang seketika Kedi bertanya ada keramaian apa di luar. Courtney pun berkata bahwa seorang wanita bernama Ruby terpilih sebagai tuan rumah festival. Terpilih sebagai tuan rumah adalah kebanggaan bagi warga di sini. Lalu, Courtney berkata bahwa ia bersama ibunya tak pernah terpilih. Mungkin suatu saat nanti. Namun sebelum itu, Courtney berharap bahwa ia sudah tak ada di kota ini. Saat itulah, tiba-tiba Courtney bertanya seperti apa sebenarnya kota Chicago. Bukan tanpa alasan, Courtney tidak pernah kemana-mana. Usai semua itu, Kedi melakukan lagi aktivitasnya, yang sekarang ia membuka data-data masa lalu terkait kota Rockwell Falls. Di hadapan salah satu warga, Kedi mengaku bahwa orang-orang di kantornya berpikir ada kesalahan terkait data sensus di sini, dikarenakan selama 100 tahun populasi orang di Rockwell Falls selalu tepat di angka 436 orang. Yang anehnya, wanita itu merespon bahwa memang orang-orang di sini selalu menjaga jumlah populasinya tetap sama. Malamnya, Sheriff Bobby mengajak Kedi ke sebuah bar. Di situ, orang-orang penting berkumpul untuk cheers atas nama Rockwell Falls yang dianggap sebagai tempat paling sempurna di bumi. Hanya saja ada yang janggal, mereka terus berdiam jika Kedi tidak menegak minumannya. Di sisi lain, wanita bernama Wanda masih terus diobati. Dan ternyata perilaku serupa akan diterapkan kepada anak perempuan yang sempat kita lihat saat acara pemakaman. Anak bernama Amanda ini mengaku ia tidak sakit, tapi tenaga kesehatan dan dokter yakin bahwa Amanda terkena demam. Pada momen itulah, tiba-tiba listrik di kota ini mengalami arus yang naik turun. Tak sampai di situ, mendadak datang seorang pria yang langsung mengarahkan senjata kepada Kedi. Pria tersebut mengaku tidak senang dengan kedatangan Kedi di kota ini. Belum ada alasan lebih lanjut kenapa, yang untungnya Sheriff Bobby berhasil mengamankan situasi. Sontak, Kedi pun meragukan pernyataan terkait tidak adanya tindakan kriminal di Rockwell Falls. Tak mau dibantah, Sheriff Bobby mengatakan bahwa pria itu tak akan menembak. Bobby pun berkata juga bahwa perilaku pria itu disebabkan oleh stres akibat istrinya yang sedang sakit. Esok paginya, Kedi mulai mengunjungi kediaman tiap-tiap warga. Ada yang mudah dilakukan interview, tapi ada juga yang rumahnya kosong. Kemudian, Kedi melihat ada tempat yang dinamakan garasi Rockwell Falls. Di dalamnya, terdapat mobil bekas tapi bukan bekas kecelakaan. Namun si pemilik tempat sedang pergi memancing, yang akhirnya Kedi pun beranjak pergi untuk mencari perairan di sekitar. Ia masuk ke dalam hutan sembari menebak-nebak arah mana yang benar. Tak lama, terdengar suara dari sekelompok orang di dalam satu bangunan yang sedang mengulangi sebuah kalimat. Kalimat yang sama berbunyi, solidaritas dan kesatuan, kita adalah persatuan Tuhan dan akan menghargai keseimbangan serta kedamaian. Rupanya, sekelompok orang itu dipenuhi oleh banyak anak-anak. Aneh, mereka tampak sedang bersekolah, namun apa yang dilakukan bukanlah kegiatan belajar mengajar, melainkan mengucap satu kalimat berulang kali. Hingga tiba-tiba datanglah Sheriff Bobby dari belakang. Sheriff Bobby memberitahu kabar baik terkait sembuhnya istri dari seorang pria yang tadi malam mengerahkan senjata ke arah Kedi. Usai obrolan itu, Kedi pun diantar oleh Sheriff Bobby ke satu tempat di mana Kedi mencari seorang dokter bernama Griever untuk ia interview. Saat itu, si dokter pun langsung keluar menyambut. Di dalam, terlihat satu pasien wanita baru selesai diobati. Dari apa yang terlihat, jelas kondisinya tidaklah baik dan Kedi langsung bertanya kenapa wanita itu. Tapi Dr. Griever pun berkata bahwa apa yang terjadi adalah privasi pasien dan juga dokter. Tak perlu lama, proses interview langsung dilakukan. Setelah selesai, Dr. Griever tak mau berbasa-basi lagi, yang kelihatannya ia sangat sibuk. Disinilah, Kedi iseng melihat ke tembok dan banyak sekali piagam penghargaan dari para warga Rockwell Falls kepada Dr. Griever. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara teriakan anak perempuan. Kedi sontak mencari dari mana suara itu berasal, yang baru saja ia semakin dekat, Kedi langsung dicegat oleh dua orang perawat. Ketika beranjak pergi, dari jendela atas terlihat seorang anak perempuan mengintip ke arah Kedi, dan sudah jelas anak itu adalah Amanda. Lalu, Kedi melapor kepada kepala sheriff yakni Jim terkait kejanggalan sertifikasi Dr. Griever. Dari sekian banyak penghargaan, tak ada satupun yang berasal dari sekolah kedokteran. Dan menurut Kedi, jika memang Griever tidak mengambil sekolah kedokteran, maka jelas prakteknya melanggar hukum. Saat itu, Jim langsung menanggapi bahwa Griever adalah dokter yang baik. Keluarga Griever sudah menjadi dokter bagi para warga di sini selama 100 tahun lebih. Pengetahuan keluarganya diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah pembicaraan yang membuat Kedi emosi, Sheriff Bobby pun mengajak Kedi untuk meluapkan semuanya. Meluapkan amarah itu dengan kegiatan menembak botol kaca. Menjelang malam, mereka mulai bercerita satu sama lain. Di sini diketahui bahwa Sheriff Bobby naksir sekali dengan Courtney, putrinya Belma. Bobby sangat ingin menjadikan Courtney sebagai istri, dan saat itu Bobby pun diberikan motivasi oleh Kedi. Ketika hari berganti, Kedi semakin heran dengan angka sensus penduduk yang terus sama. Bukan lagi setahun 2 tahun, tapi berlangsung selama 100 tahun lebih. Akhirnya, isenglah Kedi untuk membaca banyak buku yang menjelaskan tentang angka. Di mana dari angka 436, masing-masing angka jika ditambahkan maka akan berjumlah 13. Tentu bagi kebanyakan orang, angka 13 memiliki makna tertentu. Hingga tiba-tiba, muncul seorang pria yang berkata, cobalah untuk menyukai tempat ini. Usai berucap seperti itu, pria tersebut pun langsung kabur. Saat beranjak keluar, Kedi terfokus kepada seorang pria bertopi yang Kedi ingat sekali pria itu sempat ada di pom bensin. Sayangnya, pria tersebut seketika pergi dan bisa dilihat juga bahwa pria itulah yang membawa mobil pengangkut barang. Setelah diamati, pria tersebut baru selesai mengantar barang ke sebuah toko serba ada. Dengan berpura-pura membeli bohlam, Kedi mendapat info bahwa pria bertopi itu bernama Red dan dalam 1 minggu, Red rutin datang beberapa kali ke kota ini.
Keluar dari toko, seketika muncul seorang anak laki-laki yang berkata, apakah Tuan tidak apa-apa? Pada kesempatan ini, Kedi pun bertanya terkait seorang anak perempuan yang dirawat oleh Dr. Griever. Dari sinilah Kedi akhirnya tahu anak itu bernama Amanda, dan Amanda turut terkena demam. Anehnya, Kedi pun diberitahu bahwa nantinya orang-orang yang sembuh dari demam akan sangat berbeda. Berbeda karena mereka akan menjadi sangat senang. Penasaran tingkat tinggi, akhirnya Kedi beranjak lagi ke rumah Dr. Griever. Menyadari tak ada orang di dalam, Kedi diam-diam bergegas masuk melalui jendela. Saat itu, akhirnya Kedi bisa naik ke lantai atas tanpa kendala. Hal pertama yang ia cari adalah kamar yang ditempati oleh Amanda. Melihat Amanda seperti ingin bebas, Kedi segera mencari kunci dari kamar tersebut. Setelah berhadap-hadapan, betapa kagetnya Kedi setelah menyadari bahwa Amanda telah tahu banyak hal terkait Kedi. Bahkan Amanda bisa berkata bahwa sebentar lagi Kedi akan dicarikan pekerjaan baru. Dan jika Kedi mencoba untuk pergi, maka Kedi dianggap sakit, yaitu sakit demam. Dimana setelah Kedi dianggap sakit, maka tiap orang akan mencoba untuk mengobati Kedi sama seperti Amanda. Amanda turut menambahkan bahwa di kota ini semua orang memperhatikan Kedi. Selain itu, Amanda turut kehilangan ayahnya setelah sang ayah sempat mencoba pergi dari kota ini. Namun sampai sekarang, Amanda hanya diberitahu bahwa ayahnya telah dilenyapkan oleh Tuhan. Sadar memang kota ini tidak beres, Kedi langsung membawa Amanda untuk kabur. Tapi di luar, kebetulan sekali datang kepala serif, Dr. Griever, dan kedua perawat. Di posisi ini, Amanda pun bermain peran seolah-olah ia ketakutan ingin diculik. Yang padahal Kedi tahu sekali, Amanda hanya mencari aman agar tidak diapa-apakan. Di samping itu, Dr. Griever berkata bahwa Amanda mengalami demam paling berbahaya. Ciri-ciri demam itu adalah berbicara sendiri dan berpikir kalau orang-orang akan membunuhnya. Di kota mereka, demam ini adalah suatu masalah yang besar. Orang-orang yang terkena demam pun akan mencoba untuk lari dan berujung hal itu harus dihentikan oleh orang-orang yang sehat sebelum Tuhan yang melakukannya. Orang-orang di kota ini percaya bahwa Tuhan akan menghukum setiap orang yang mencoba untuk lari dari kota ini. Dengan kata lain, orang-orang yang ingin kabur akan dianggap sebagai orang demam. Di situ, Dr. Griever menganggap bahwa hanya ialah yang memiliki cara untuk menyembuhkan orang-orang demam serta membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Setelahnya, Kedi yang merasa tak habis pikir pun segera menjauhkan diri. Selama berjalan kaki, ia terus dipantau dan disapa oleh tiap warga yang ia lewati. Hingga pada akhirnya, Kedi kembali ke rumah Belma untuk meminjam telepon rumah. Siapa yang menyangka, sambungan telepon pun sudah diatur untuk tidak bisa menelpon keluar kota dan hanya berguna di kota ini saja. Kemudian, Kedi akhirnya tak tahan lagi untuk berbicara kepada Courtney mengenai Amanda. Yang ternyata, Courtney sendiri hanya berpura-pura untuk menyukai kota ini, serta berpura-pura betah untuk tinggal di dalamnya. Padahal di lubuk hati paling dalam, ia sangat ingin pergi dari sini. Courtney meminta Kedi untuk bertahan 1 hari lagi, di mana esok orang-orang akan datang ke festival. Courtney memohon supaya Kedi datang ke festival itu agar orang-orang berpikir bahwa Kedi merasa nyaman. Dan barulah setelah festival itu telah selesai, Kedi bisa kabur. Tapi, Courtney meminta agar Kedi tak kabur seorang diri, melainkan membawa juga dirinya beserta Amanda. Setelah Kedi berjanji, akhirnya di dalam rumah itu mereka berdua pun saling berolahraga. Selama hal itu berlangsung, diam-diam Sheriff Bobby telah bersiap untuk melamar Courtney. Sheriff Bobby sudah tiba di rumah Belma yang mana ia terus mencari-cari keberadaan Courtney. Hingga akhirnya, si Sheriff melihat sendiri bahwa pria yang sering ia curhati serta sudah dianggap teman saat ini sedang berolahraga dengan wanita pujaannya. Singkat cerita, 1 malam telah berlalu, dan tepat pagi ini, Rockwell Falls Festival pun telah dimulai. Terlihat para warga kompak mengenakan pakaian putih sembari bertukar kegembiraan satu sama lain. Saat itu, Sheriff Bobby sengaja menyapa Kedi dan Courtney seolah kemarin tak melihat apa-apa. Pada kesempatan ini, Courtney membisikkan satu informasi kepada Kedi bahwa di dalam hutan ada sebuah kabin yang jauhnya kurang lebih setengah mil atau 800 meter dari sini. Dan jika ada masalah, Kedi disarankan untuk pergi ke kabin itu. Tak lama kemudian, festival yang ditunggu-tunggu pun telah dibuka. Sebagai wali kota, Gradman memberi sambutan kepada para warganya. Gradman berterima kasih kepada Tuhan karena telah membawakan mereka teman baru. Yang setelahnya, kalimat solidaritas dan kesatuan langsung diucap bersama-sama sebagai tanda dibukanya festival ini. Saat itu, seorang warga menyeletuk kepada Kedi bahwa ia merasa tak sabar karena ini adalah kedua kalinya festival diadakan dalam 1 tahun. Kedi pun bertanya seberapa sering mereka mengadakan festival ini. Dan dijawab bahwa festival diadakan tergantung jumlah populasi di kota ini. Di situ, wanita tersebut turut menambahkan bahwa festival yang sekarang ini dilakukan karena adanya Kedi. Kedi telah membuat populasi di kota menjadi 437 dan itulah penyebab utamanya. Merindingnya, tuan rumah di festival ini memiliki makna lain, di mana Ruby, yakni seorang wanita yang terpilih, telah bersiap untuk menuntaskan keberadaannya di dunia ini. Aneh, benar-benar aneh, para warga pun bertepuk tangan serta terlihat bahagia. Dari situ, Kedi merasa bahwa orang-orang di kota ini sudah benar-benar gila. Namun seketika, si wali kota memanggil Dr. Griever sembari berkata, sepertinya ada yang demam di sini. Pada posisi ini, satu-satunya orang yang normal hanyalah Courtney. Courtney berteriak agar Kedi segera berlari. Tapi Kedi sudah terlalu panik setelah melihat apa yang menimpa Ruby. Akhirnya, Kedi pun dinyatakan telah terkena demam oleh para warga di mana Kedi harus dibuat tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Kedi sudah dikelilingi di dalam satu ruangan. Kedi pun marah dan melawan karena mereka semua telah membunuh seorang wanita tak bersalah. Tapi sebagai kepala serif, Jim malah berkata bahwa Ruby telah terpilih untuk dikorbankan demi kebaikan kota ini.
Saat yang sama, Gradman bercerita bahwa pada tahun 1860, populasi di Rockwell Falls berjumlah 436 orang. Warga kota senang serta sangat bahagia pada saat itu. Hingga suatu waktu, ada orang jahat yang datang ke sini sembari menyebarkan kejahatannya. Atas perbuatan itu, akhirnya Tuhan membakar seisi kota. Lalu, kakek buyut Gradman membangun ulang kota ini, di mana ditetapkan populasi di Rockwell Falls harus bertahan di angka 436. Menurut kakek buyut Gradman, jumlah itu sangat menyenangkan Tuhan dan maka dari itulah mereka terus menjaga populasi di angka 436. Disinilah, akhirnya Kedi paham bahwa demam hanyalah perumpamaan kata dari orang-orang yang mulai sadar atas ketidakberesan di kota ini. Dan cara mereka mengobati demam itu adalah dengan membuat orang-orang tersebut menjadi linglung serta lama-kelamaan menjadi setengah miring. Tapi miris, mereka masih menganggap bahwa cara mereka adalah cara dari Tuhan untuk mengobati orang yang demam. Tanpa basa-basi lagi, akhirnya Kedi harus dihukum dengan metode gila, mengandalkan arus listrik yang berujung Kedi tidak sadarkan diri. Setelah itu, rekan Kedi di kantor yang bernama Frank menerima surat dari Kedi. Di surat tersebut, Kedi berkata bahwa ia merasa bahagia di Rockwell Falls. Kedi mengaku sudah menemukan kehidupan yang baru dan memutuskan untuk tinggal permanen bersama kekasih baru. Namun sudah jelas, surat itu bukanlah benar-benar berasal dari Kedi, yang mana Kedi sendiri terus-terusan dirawat. Masih sepenuhnya sadar semua ini tidak beres, Kedi langsung melarikan diri. Tapi seketika beberapa warga beserta kumpulan sheriff langsung mengejarnya. Di sisi lain, Sheriff Bobby sibuk menjaga Courtney. Courtney yang sedang dikurung akibat pembelaan terhadap Kedi. Di pelariannya, Kedi tak sengaja melihat sebuah mobil. Saat akan memanfaatkan mobil itu, tiba-tiba muncul si pemilik rumah. Pria tersebut berkata bahwa mobilnya tak lagi berfungsi selama bertahun-tahun. Bahkan jika diperbaiki, tetap saja siapapun tak bisa kabur dari sini. Pria itu pun mengaku bahwa ia datang ke kota ini 8 tahun lalu, di mana waktu itu ia mengira hanya singgah sebentar saja, namun nyatanya ia dijadikan penduduk permanen. Untuk kondisi sekarang, Kedi diminta melakukan apa yang pria itu suruh, yaitu berpura-pura menjadi warga penurut. Akhirnya, pria tersebut bermain peran seolah-olah ia memang sengaja mengundang Kedi datang ke rumahnya. Terlihat memang Kedi nampak tidak panik, di mana Kedi berpura-pura friendly agar terlihat bisa beradaptasi. Beruntung sekali, Kedi harus berterima kasih kepada pria yang membantunya. Tapi, pria itu tidak bisa membantu lebih jauh dikarenakan ia tidak mau mengambil resiko untuk membawa anak-anaknya pergi dari kota ini. Hanya saja, ada satu informasi yang bisa diandalkan oleh Kedi jika Kedi ingin kabur, di mana terdapat jalan rahasia di belakang pembuangan air yang menjadi jalur bagi para pengantar barang untuk keluar masuk. Kebetulan akan ada pengiriman barang pada sore ini. Di lain situasi, Sheriff Christian berkata kepada Sheriff Bobby bahwa populasi akan kembali menjadi 437 orang akibat adanya satu warga yang sebentar lagi melahirkan. Sheriff Christian pun berkata bahwa mungkin ini adalah kesempatan Bobby untuk menghabisi Kedi agar tidak perlu diadakan festival. Setelahnya, Kedi sengaja berkunjung ke toko serba ada untuk membeli bensin. Yang diam-diam, dari kejauhan, pergerakan Kedi sudah dipantau oleh Sheriff Bobby. Kedi sendiri pergi ke garasi terbesar di kota Rockwell Falls. Tak lain, Kedi ingin membakar garasi itu, yang namun tindakannya langsung dipergoki oleh Sheriff Bobby. Bobby kecewa sekali atas apa yang telah Kedi lakukan bersama Courtney. Tapi untung saja, Kedi berhasil menenangkan keadaan. Dan persis setelahnya, Kedi langsung menghajar Bobby agar sementara tak sadarkan diri. Dari situ, fokus Kedi adalah mengikuti mobil pengangkut barang serta membakar lebih dulu garasi yang sudah ia sirami bensin. Tepat sesaat setelahnya, Sheriff Jim melihat kepergian Kedi dengan membawa mobil Sheriff Bobby, dan sekejap garasi tersebut langsung terbakar. Pada momen inilah, pria yang sempat menolong Kedi pun menyaksikan sendiri kebakaran tersebut. Kemudian, Sheriff Bobby disadarkan oleh Sheriff Christian, yang di situ Bobby menduga bahwa Kedi sedang menuju ke kediaman Dr. Griever. Memang benar, Kedi pun langsung merangsak masuk. Kedi mengancam lebih dulu Dr. Griever beserta satu perawat wanita agar mereka mau memborgol diri mereka masing-masing. Di situ, datang satu perawat pria yang menyerang tiba-tiba. Tapi untung saja Kedi bisa meladeni dengan baik. Lalu, Kedi pun bergegas turun ke ruangan bawah tanah. Di sini, Kedi bisa melihat sendiri dengan mata kepalanya segala pemandangan tak lazim terkait praktek terlarang. Bisa dipastikan, mesin-mesin inilah yang membuat arus listrik di kota itu sering naik turun. Merindingnya lagi, terdapat satu ruangan khusus bagi satu keluarga yang seolah-olah itu adalah rumah bagi keluarga tersebut. Kedi pun sadar kalau satu keluarga itu telah diobati agar pikiran mereka merasa bahwa apa yang terjadi bukanlah kengerian. Tepat di sebelah keluarga itu, terdapat ruangan yang ditempati oleh Amanda. Untungnya, Amanda belum mendapat giliran untuk diobati dan ia masih sadar sepenuhnya. Dengan pengetahuan Amanda, Kedi pun bergegas pergi secepat mungkin. Amanda sudah tahu lebih dulu jalan mana yang bisa digunakan untuk kabur. Bukan main, terlihat banyak sekali mobil para pendatang yang sudah disembunyikan. Jumlah mobil itu tentu sebanding dengan orang-orang yang dijadikan penduduk permanen di kota ini dengan mengorbankan penduduk lama atau penduduk lama yang sudah meninggal. Pintarnya, Kedi pun tahu bahwa satu-satunya mobil yang berfungsi adalah mobil derek. Mobil derek yang biasa digunakan untuk menyembunyikan mobil para pendatang. Setelahnya, Kedi sengaja datang ke rumah Belma untuk mencari Courtney. Namun sangat disayangkan, Courtney telah terlanjur diobati.
Courtney pun tak lagi memiliki pikiran normalnya serta merasa nyaman tinggal di kota ini. Agar tidak berlarut-larut, Amanda menyusul Katie untuk bisa segera pergi. Ketika bergegas keluar dari kota ini, di ujung jalan sudah ada Sheriff Bobby yang menanti. Dengan senjata, Katie pun dibuat berhenti serta dijepit oleh Sheriff Christian dari belakang. Sheriff Christian terus memaksa Bobby untuk segera menembak Katie. Tapi tiba-tiba, Bobby justru menembak rekannya sendiri. Dengan kata lain, Sheriff Bobby membuka jalan selebar-lebarnya bagi Katie untuk kabur karena yang dibawa Katie di dalam mobil adalah Amanda dan bukanlah Courtney. Mungkin akan beda cerita jika Courtney turut dibawa pergi. Pada akhirnya, setelah perjuangan panjang, mobil yang dibawa Katie pun telah berada di jalan raya. Tak lagi berada dalam pengejaran para sheriff dan sekarang ia bersama Amanda akan menempuh kehidupan normal. Hanya saja, cuaca mendadak menjadi buruk seolah tak mendukung kepergian Katie beserta Amanda. Dengan angin yang kencang dan pikiran yang kemana-mana, Katie tak sadar sama sekali ada tronton yang melintas dari samping. 2 hari berlalu, bisa dipastikan Katie dan Amanda tewas di tempat. Konfirmasi atas ketidakberhasilan Katie untuk kembali pun ditunjukkan dengan datangnya Frank, yaitu rekan kerja Katie. Frank mengalami hal yang sama seperti Katie di awal kedatangan, yakni ban bocor. Bedanya, Frank bukan lagi dijemput oleh Sheriff Bobby, melainkan dijemput Sheriff Jim yang merupakan kepala sheriff. Frank diberitahu bahwa Katie tak lagi berada di sini sejak 2 hari lalu. Namun sekejap, Frank diminta mampir lebih dulu ke kota karena sebentar lagi akan ada festival yang berlangsung. Di mana Frank sendiri segera diberi tumpangan oleh Sheriff Jim dan film ini ditutup dengan mobil derek yang lagi-lagi sedang membawa mobil lain. Jujur saja, ketika melihat endingnya, kita dibuat berpikir apakah benar yang dipikirkan oleh warga Rockwell Falls. Di mana setelah lolos dan mencoba pergi, Katie dan Amanda pun harus mengalami nasib yang sangat tragis. Hal itu sendiri sudah berulang kali diperingatkan oleh para warga, di mana sebelum Tuhan yang menghukum, mereka mencoba membantu dengan cara mengobati demam-demam itu. Dan jika melihat apa yang terjadi kepada Katie dan Amanda, kita seolah-olah dibuat ragu atas statement kita sendiri bahwa merekalah yang tidak normal sedangkan kita adalah orang yang normal. Menurut kalian bagaimana? Apakah yang dipercaya oleh warga Rockwell Falls memang benar atau hanya kebetulan semata? Film ini sendiri memberikan rasa bertanya-tanya yang luar biasa selama gue menontonnya. Dari awal, rasa penasaran pun dibuat semakin dalam setelah gue menyimak sendiri bagaimana rasanya jika menjadi Katie. Diberi tugas untuk melakukan survei terkait sensus penduduk, tapi populasi di kota itu tidak pernah berubah selama 100 tahun lamanya. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton alur cerita ini sampai habis. Buat kalian yang suka, silahkan ditunggu saja ya video-video baru berikutnya di channel ini. Dan mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita yang bisa gue sampaikan. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah!